Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 11 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan video ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita niat yang ikhlas serta ilmu yang bermanfaat yang diberi dengan amal. Allah Subhanahu wa taala waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, kita lanjutkan kembali di mana kita telah sampai pada poin yang ke-93 dari kitab Manhajus Salikin. Manhajus Salikin dalam bab sifatus shalah di mana kita telah sampai pada poin yang ke-93 ya, 93. Silakan untuk buka kitab yang mempunyai. Baik. Yaitu dalam posisi seorang yang salat dalam posisi i'tidal. 92 itu mengatakan qailan sami Allahu liman hamidah in kana imaman aw munfarida. Bahwa seseorang yang salat itu bangkit ya, dari rukuknya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kata beliau di sini ya, ucapan sami Allahu liman hamidah diucapkan oleh in kana imaman aw munfarida ketika dia menjadi imam atau sholat sendiri. Artinya apa? Bahwa orang yang jadi makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini satu pendapat. Pendapat yang mengatakan tetap ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, dan Allah Taala itu yang lebih kuat ya. Orang makmum mengatakan sami Allahu liman hamidah sebagaimana ia ketika sholat sendiri atau ketika menjadi imam. Baik, setelah dia dalam posisi berdiri wa yaqulul kull. Nah, ini kalau dalam posisi berdiri semua mengucapkan doa ini, baik dia makmum sendiri atau munfarid atau imam, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu boleh semua. Ya. Atau dilanjutkan dengan doa yang panjang ada di hadapan antum semua ini, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Boleh. Atau cukupkan dengan Rabbana walakal hamdu juga cukup. Boleh ya. Baik. Itu doa atau zikir ketika i'tidal. Berikutnya setelah i'tidal adalah sujud. Kemudian ia bertakbir dengan kata-kata Allahu Akbar untuk menuju sujud. ثم يسجد على أعضائه السبعة. Kemudian ia pun sujud di atas 7 anggota sujud yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seorang yang sujud itu menggunakan 7 anggota sujudnya. Mana saja dia? Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Ya, aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang, 7 bagian tubuhku yang di situ rata-rata adalah tulang kita. Pertama adalah jabhah wa asyara bi yadihi ila anfihi. Pertama di atas kening ya. Kening itu sambil beliau menunjukkan hidung beliau. Jadi ini dihitung satu, kening sama hidung ini. Jadi kening sama hidung ini dua-duanya mengenai tanah atau tempat sujud. Wal kaffaini wa rukbatain, kemudian di atas dua telapak tangan ya, 2 telapak tangan kita. Sudah berapa itu? 3. Wa rukbatain, di atas 2 lutut. Wa atrafil qadamain, di atas 2 ujung kaki depan. Nah, itu semuanya jumlahnya 7 ya. Semuanya jumlah 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan dan kening ya. Kening sama hidung dihitung satu. Baik, adapun zikir atau doa yang diucapkan ketika sujud adalah wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Nah, ini diucapkan, diulangi sampai 3 kali ya. Atau ditambah juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh. Ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Silahkan ya. Dan ada doa-doa yang lain ya selain ini seperti subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azama. Itu di antara doa-doa sujud yang lainnya. Dan itu boleh-boleh saja. Ya, ini termasuk sekali lagi adalah ikhtilafut tanawwu, ya variatif dalam
dalam doa-doa, dan tidak ada masalah mana yang lebih kuat dan tidak ada ya, mana yang kuat mana yang lemah, mana yang rajih dan tidak, di sini tidak, tapi itu semua dianjurkan ya, sesekali gunakan ini, sesekali gunakan itu, sehingga kita bisa mengamalkan semuanya tanpa kita meninggalkan salah satu darinya. Thumma yukabbir, kemudian ia bangkit dari sujudnya, berarti posisi sekarang adalah duduk antara dua sujud. Thumma yukabbir, yukabbir bangkit, wa yajlisu ala rijlihil yusra wa yansibul yumna. Kemudian dia posisinya duduk antara dua sujud apa? Dia duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Wa huwa iftirash, itulah yang dikenal dengan duduk iftirash yang sering antum lakukan. Jadi apa? Duduk di atas kaki kiri, sementara kaki kanan itu ditegakkan. Wa yaf'alu dzalika fi jami'i jalasatis shalah, dan ia lakukan itu semua bentuk duduk ini ya. Dan duduk iftirash ini dia lakukan dalam semua duduk yang ada dalam salat. Ya, jadi apapun duduknya gunakan iftirash illa fit tasyahhudil akhir, kecuali dalam posisi tasyahud akhir. Ya, maka dia fa innahu yatawarraq, maka dia duduknya tawarruk. Apa itu tawarruk? Tawarruk itu adalah duduk di atas tanah. Jadi kalau tadi duduk menduduki kaki kiri, kalau sekarang adalah langsung duduk ya, pantatnya itu di tanah. Bi an yajlisa 'ala al-ardi wa yukhrija rijlahu al-yusra min al-khalfil ayman. Ya, dan ini insyaallah antum tahu semua bentuk yang namanya tawarruk ini. Ya, jadi enggak perlu dijelaskan. Jadi kata beliau di sini bahwa semua duduk dalam salat itu iftirash, kecuali satu duduk, yaitu duduk tasyahud al-akhir. Wa yaqul, kemudian di dalam duduk iftirash ini seseorang berdoa, Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ya, antum hafalkan doa-doa ini ya, karena ini adalah sesuatu yang kita amalkan setiap salat kita, berapa kali kita salat sehari. Boleh juga kita mengatakan Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ya, itu diulang-ulang. Cukup? Cukup. Ya, itu boleh, dan itu ada riwayat yang sahih dalam masalah itu. Baik, berikutnya setelah iftirash, thumma yasjudu tsaniyah kal ula. Kemudian dia sujud lagi seperti sujud yang pertama. Nah, ini secara keseluruhan sekarang salat sudah secara keseluruhan sifat-sifat salat itu cara salat sudah kita tahu. Tinggal sekarang mengulang-ulangnya saja. Thumma yanhadu mukabbiran, kemudian dia itu bangkit sambil bertakbir. Nah, bangkitnya ala suduri qadamai, ya, bangkitnya di atas punggung kakinya. Ya, bangkit untuk berdiri ke rakaat kedua. Wa yusalli rakaat tsaniyah kal ula. Kemudian dia melakukan rakaat kedua seperti yang pertama. Artinya cara berdirinya, bersedekapnya, ya. Kemudian cara rukuknya, bacaan dalam rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, dan doa-doa yang dibaca pada itu sama persis seperti yang pertama. Ya, itu secara secara kaifiyah atau sifatnya. Tinggal diulang. Berapapun rakaat salat itu, mau dia 3 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, seperti yang tadi, ya, karena tinggal diulang-ulang. Thumma yajlisu lit-tasyahhudil awal. Kemudian dia duduk untuk tasyahud awal, yaitu di rakaat kedua. Baik. Tasyahud awal ini iftirash apa tawarruk, sesuai dengan poin nomor berapa tadi? Ya. Poin nomor 98. Sekarang di tasyahud awal ini iftirash apa dulu? Apa tawarruk? Ya. Kalau berangkat dari apa yang disebutkan dalam poin 98, maka duduk tasyahud awal adalah iftirash, karena kata beliau jami'u jalasatis salat, ada semua duduk salat, ya. Semua duduk yang ada dalam salat kecuali yang tasyahud akhir. Sementara kita sekarang membaca atau sampai pada tasyahudul awal. Wasifatuhu, adapun bacaan dalam tasyahud awal adalah at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau boleh juga at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Itu boleh. Terus selanjutnya mirip. Baik.
Setelah dia selesai dari tasyahudul awal, di sini disebutkan di syahadat awal itu hanya sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Namun pada dasarnya di sini juga membaca salawat. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad terus ya, salawat Ibrahimnya sampai akhir. Ya. Itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama. Sebagian mengatakan cukup dibilang Allahumma shalli ala Muhammad selesai. Ya. Tetapi lebih utama untuk menyelesaikan selawat Ibrahimnya yang sempurna. Thumma yukabbiru, setelah dia selesai dari tasyahud awal, dia pun berdiri. Wa yusalli baqi salatihi bil Fatihah fi kulli rak'atin. Kemudian ia menjalankan sisa salat bagian-bagian salat yang lain bil Fatihah dengan membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Thumma yatashahhadu at-tashahhudul akhir. Kemudian ya, dia bertasyahud yaitu tasyahud akhir wa huwa al-madhkur. Dia bertasyahud akhir dengan cara duduknya apa? Dengan cara duduk yang tawarruk. Tawarruk ya, bukan tawarruk. Tawarruk. Ya. Dia bertawarruk. Wa yazidu ala ma taqaddam. Adapun bacaannya, wahal madhkur ini isyarat kepada apa? Kepada lihat penjelasannya di catatan kaki nomor 5. Wa huwal madhkur ay madhkur sabiqan fil faqrat dalam poin 104 ya. 104 itu tadi masalah bacaan tahiyat ya. Masalah bacaan tahiyat. Baik. Jadi dalam tasyahud akhir ini dia membaca seperti bacaan pada tasyahud awal, hanya saja yazidu ala ma taqaddam, dia tambahkan ya, apa yang dia baca dalam tasyahud awal itu pertama salawat ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu dia tambahkan pada tasyahud akhir. Kemudian dia membaca doa apa? A'udzu billahi min adzabi jahannam min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat min fitnati al-masih ad-dajjal, yaitu berlindung dari 4 hal. Dari azab jahannam, azab kubur, dari fitnah hidup dan kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Nah, ini 4 yang kita sangat-sangat dianjurkan untuk memohon perlindungan darinya sebelum salam. Ya, setelah apa? Setelah membaca salawat dan sebelum salam ini sangat dianjurkan. Bahkan sebagian sampai mengatakan tidak sah salat kalau tidak membaca doa ini. Tapi tentu ini bukanlah pendapat yang kuat. Ya. Tapi ini menunjukkan apa? Ini isyarat bahwa para ulama sangat menekankan masalah doa sebelum salam ini. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min jahannam, min adzabil qabri, wa fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Wa yad'u Allah bima ahab. Setelah itu silahkan dia berdoa ya, seapa yang dia inginkan, dan itu sebelum salam. Thumma yusallimu yaminihi wa yasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pun memberi salam kepada kiri dan kanan ya, salam pertama dan salam kedua. Wallahu taala a'lam.